Melanie Putria, Putri Indonesia tahun 2002 ini siap untuk memulai kembali bijuk rumah tangganya yang pernah karam. Memutuskan untuk berpisah dengan Angga, vokalis Malik and the Essentials di tahun 2019. Setelah selama 9 tahun berumah tangga, Melanie akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahannya dengan seorang dokter di Pulau Dewata, Bali bulan Februari nanti. Konsep pernikahan yang dibuat secara private di Bali, Melanie dan Aldiko berencana hanya akan mengundang kerabat dekat saja dan dilaksanakan di suatu tempat yang masih dirahasiakan. Final fitting insya Allah di awal Februari. Jadi memang hari ini khusus buat Mas Kiko dulu, calon pengantin pria. Jadi bajunya udah jelas kelihatan tadi dan alhamdulillah kami berdua bersyukur banget dapat support luar biasa dari Brutus yang memang dari awal seperti tadi aku udah sampaikan ke teman-teman, kami berdua pilih karena banyak banget pertimbangannya. Dari hasil yang udah pasti bagus, kualitas yang bagus, orang yang baik. Jadi menunjukkan hasil tadi kita memang sesuai sama ekspektasi banget gitu. Nah untuk aku sendiri kemarin udah fitting 2 kali ya. Dan nanti Februari akan dipastiin lagi karena kan berat badan masih mungkin naik turun, itu yang dikhawatirkan. Jadi nanti awal Februari semuanya akan diberesin dan final deh insya Allah kita menuju pelaminan. Acara sih insya Allah akan kami adakan itu bareng ya dalam satu hari, akad dan resepsi itu di tanggal 12 Februari. Ya. Lokasinya mungkin bisa dibocorin? Di Bali lah pokoknya. Oh di Bali. Kenapa pemilihannya di Bali sih? Kenapa di Bali? Kenapa di Bali? Karena itu suatu tempat yang emang kita suka banget ya sebenarnya. Bali itu aku sama Mbak juga beberapa kali pergi bareng ke sana. Kita waktu itu juga sempat ada acara sama liburan juga. Ada acara yang harus kami hadiri bareng-bareng, terus ada acara liburan juga. Jadi juga momennya pas sama waktu Mas Kiko ngelamar aku kan persis di Bali gitu, dan itu yang membuat kami jadi punya semacam kesan tersendiri gitu sama Bali. Kok kayaknya setiap ada di sana tuh rasanya happy banget hatinya, rasanya kok hangat hati kami berdua. Terus itu yang membuat kita jadi berpikir kayaknya kita lengkapin yuk kebahagiaan kita dengan ya udah sekalian kita nikah di sana gimana. Wow banget. Nah, dan emang kita berdua juga suka banget sama Bali ya, karena emang kita berdua kebetulan suka hiburan suasana pantai, jadi ya Bali lah pilihan gitu. Mungkin lebih intimate ya, jadi undangannya juga saudara dan teman-teman terdekat, karena juga kita kan karena prokes juga kita nggak bisa ngundang banyak orang, jadi mungkin lebih ke private ya, private party gitu. Konsepnya lebih ke outdoor, mungkin lebih pakai tenda ya, tapi suasananya suasana outdoor. Nanti lokasi akad dan resepsinya di satu tempat yang sama. Terus ya udah berdekatan sih satu lokasi semua. Karena memang outdoor, jadi kami juga pengen bikinnya yang se-light mungkin, sesimpel mungkin, tapi seperti yang tadi Mas Kiko bilang, ini kan emang private dan intimate, jadi bikinnya tuh pengen kayak benar-benar warm, kekeluargaan gitu. Jadi yang datang memang benar-benar orang-orang yang mengenal kami banget, dan kami pun sangat dekat dengan para tamu yang kami undang. Mungkin bocorannya tempatnya, kalau Bali kan kita taunya mungkin wedding tuh di Uluwatu, di Seminyak. Ini mungkin agak beda aja dari yang Keputusan Melanie dan Diko untuk melangsungkan pernikahan mereka di bulan Februari tentunya memiliki alasan tersendiri. Melanie menuturkan bahwa calon suaminya ini selalu ingin ada yang dirayakan setiap bulannya sebagai selebrasi atas perwujudan kebahagiaan mereka. Dan Diko yang baru setahun lebih menjalani hubungan dengan Melanie ternyata mampu meluluhkan hati Putri Indonesia tahun 2002 ini dan meyakinkan Melanie untuk menerima lamarannya. Jadi Mas Kiko nih orangnya tipe yang setiap bulan tuh harus ada selebrasi yang khusus, yang spesial gitu. Jadi setiap kita milih tanggal, gimana kalau kan dia lamar aku bulan Agustus ya kemarin ya. Pas 17. 17 Agustus. Nah, kita berpikir oke, mungkin 2022 adalah saat yang tepat. Tapi kapan? Nah, itu yang kita diskusiin bareng-bareng. Januari mamaku kan waktu itu habis Covid ya. Jadi kita berpikir mama biar pulih dulu sehingga mama bisa punya waktu untuk bisa kuat datang ke pernikahan kami. Nah kayaknya Januari
mundurin lagi deh dikit. Udah gitu dia juga bilang Shimar ulang tahun, jadi anakku ulang tahun dia nggak kepengen ngebagi highlightnya Shimar ke acara lain. Ya udah, kalau gitu Februari aja kali ya. Ya udah Februari, terus kapan? Februari 14. Lucu banget sih. Lucu sebenarnya, Lucu kebetulan banget. ya ada yang lahir Valentine segala macam. Ya kita pertama nyari tanggal-tanggal baik lah. Bukan tanggal baik, tanggal yang bagus, yang gampang, semua memorable tanggal gitu baik ya. lah ya. Kayak tanggal 22 kan 22 itu kan keren banget. Cuman waktu itu kita lihat di tanggalan, ternyata bukan jatuhnya nggak weekend. Weekend, weekdays. Jadi ya akhirnya setelah diskusi ada juga tanggal 2 bulan 2 22 tapi Nggak weekend juga. nggak weekend juga, akhirnya ya udah kita Sebenarnya coba 12 pertimbangannya bukan karena ada perhitungan hari Iya, baik bulan ada baik sih. sih, karena kami percaya semua hari dan bulan baik, tapi lebih ke gimana caranya supaya semua yang diundang nyaman, bisa lama sama kami, apalagi yang kerja kantoran gitu, walaupun mereka WFH sekarang misalnya, tapi kami pengen, kita agak posesif sih ya sama keluarga ya, pengen berlama-lama gitu sama mereka untuk merayakan kebahagiaan kami. Berapa lama pacaran yang? Berapa lama pacaran? Kurang lebih setahun. Setahun. Kurang lebih setahun. Jadi Setahun pas sih bulan ini. setahun ya. Aku ibaratnya kalau anak sekarang tuh aku nembak Mel tuh Januari juga. Nembak. Masih ada ya? Jadi bulan Januari tahun 2021 aku ngutarain perasaanku ke Mel. Tanggal 29. Terus apa namanya? Tanggal 17 Agustus aku ngelamar Mel. Ya Februari ini kita insya Allah nikah. Yang membuat yakin Aku. akhirnya Dua-duanya. dua-duanya. Wah, pertanyaannya agak dikit. Yang membuat yakin, apalagi kami berdua ini kan bukan pernikahan yang pertama ya. Mas Kiko pernah kehilangan, aku juga pernah merasakan perpisahan. Jadi memang banyak banget pertimbangan yang kami miliki gitu. Mikirnya juga panjang. Tapi aku cuman melihat ada satu ketulusan hati nih yang datang padaku gitu, karena kan yang datang bukan cuma Mas Iko nih, misalnya kan ini lamarannya banyak aplikannya gitu, maksudnya CV doang, terus enggak juga Mbak, maksudnya biar kayak banyak yang mau aja gitu. Cuman yang namanya hati dan intuisi itu kan nggak bisa dibohongin ya. Ketika ketemu dia, terus aku ngerasa kok ada yang beda ya di hati aku gitu. Ada satu sisi hati yang bilang bahwa he's the one. Gak tahu kenapa, karena dari awal dia datang, dia persistence banget. Aku udah sempat kabur dari dia karena dia agak scary waktu itu. Dia tuh kayak maju terus pantang mundur gitu orangnya. Kalau udah tahu apa yang dia mau, dia kejar sampai dapat. Nah, nggak semua perempuan bisa digituin kan. Aku juga agak takut saat itu. Cuman melihat kesungguhannya, melihat kegigihannya, dan dia tahu gitu dia mau aku. Itu nyampe banget chemistry-nya, nyampe banget koneksinya, dan itu yang membuat aku jadi yakin. Ya oke, aku yakin banget bisa merasa nyaman ketika berada dekat dia. Itu yang paling penting menurut aku. Melanie dan Diko yang sampai kini masih sama-sama berstatus sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak mereka, tentu saja harus memberikan pengertian kepada buah hati mereka masing-masing akan rencana pernikahan ini. Sebagai seorang wanita, tentu saja Melanie memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan mendekatinya. Dan pada akhirnya, Diko lah yang mampu memenuhi syarat-syarat itu. Sementara itu, bagi Diko sendiri keputusan menikahi Melanie sudah sangat mantap. Meski pada awalnya ketertarikannya kepada Melanie hanyalah sebatas fans dan idolanya. Iya, Shimar itu kan udah sangat kritis ya. Umurnya sekarang udah 10 tahun. Apapun Mau 11 deh, mau bahkan. 11. Iya benar, sebentar lagi. Besok mau 11. Jadi apapun aku diskusiin sama dia dari dia kecil gitu. Jadi aku mencoba memanusiakan dia dari dia kecil. Aku ceritain semua hal yang terjadi sama aku mengenai relationship, kerjaan, mengenai hidup, seterbuka itu. Sehingga ketika ada orang masuk, ada laki-laki yang datang, dia tahu apa yang sedang terjadi, dan itu yang membuat dia jadi merasa dilibatkan. Itu yang penting menurut aku. Dan ketika dia dilibatkan, dia merasa punya hak gitu untuk menilai Mas Diko, dan di situ aku butuh sebenarnya peran Shimar lakukan itu gitu. Dia tahu Mas Diko orangnya baik, perhatian dan sayang sama dia. Anak kecil kan nggak bisa dibohongin ya,
vibe-nya beda gitu. Kalau ada orang yang emang cuma pengen peres aja ala-ala pengen deketin aku. Dan alhamdulillah Kiko menang skor waktu itu. Jadi menang skor dan akhirnya aku putuskan untuk ya coba kita jalanin ya selama setahun ini. Aku pengen tahu seperti apa sih dalamnya hati kamu. Jadi narasumber dokter di acara yang dimana aku jadi brand ambassador di brand tersebut. Aku datang terlambat nih di eventnya. Dia udah kelar ngomong. Tiba-tiba ucuk-ucuk launching sepatu kan. Kita acara launching sepatu. Launching sepatu. Terus dia datang, "Mbak, boleh minta foto?" Gitu. Terus fotonya itu aku tuh sebenarnya masih inget bahwa ada seorang laki-laki yang minta foto di acara itu. Cuman kan samar-samar ya. Fotonya ada di Instagramnya dia dan aku nggak pernah nge-like dan nggak pernah lihat foto itu. Pas dia DM aku pertama kali dan dia kasih lihat foto itu, aku shock banget. Ini orangnya nih yang pernah minta foto sama gue nih. Ya akhirnya berjalanlah kami gitu. Berarti sempat terngiang-ngiang ya? Ya juga sih. Itu kan terposting di feed saya, feed Instagram waktu itu ya. Terus pas aku mulai DM dia, aku meremind dia dengan mengirim foto itu lagi. Ingat gak kita pernah foto ini? Terus dia kaget saat itu. Oh, Gitu. Terus ya udah berjalan dengan sejalan dengan waktu. Aku waktu itu awalnya dikenalin sama temen, aku mencoba untuk deketin dia karena pas yang kemarin 2021 itu aku udah nggak sama siapa-siapa. Jadi ya udah aku minta ketemu sama dia, terus kita jalan bareng segala macam, terus dia sempat ghosting dari saya. Cuman ya sudah lah ya, karena saya tuh menilai Mel tuh orang kan baik. Dia banyak dikenal orang sebagai pribadi yang baik, pribadi yang humble gitu ya. Terus dia juga temennya banyak, terutama di bidang olahraganya dia lah. Itu banyak banget. Terus kalau temen banyak kenapa? Bukan, maksudnya banyak yang mendoakan kamu yang bagus-bagus lah segala macam. Terus ya udah, terus kalau sehari-hari saya ngejalanin waktu sama Mel tuh lebih effortless ya kita ya. Jadi kayak yang mungkin kita juga sama-sama udah dewasa, udah pernah ngalamin yang pahit-pahitnya dalam sebuah hubungan segala macam. Jadi yang ya udah kita konsep dari awal tuh ya udahlah kita ngejalanin hubungan yang enak-enak aja, yang kita sama-sama happy ngelakuinnya gitu, nggak usah yang curiga-curigaan, beban-beban segala macam. Itu sih, jadi lebih enteng aja. Terus dengan bawa Mel ada Shimmer, aku ada Akira, kayaknya semuanya juga bukan jadi masalah sih. Oh, jadi udah saling kenal ya Akira sama Shimmer sendiri gimana? Udah berapa kali ada acara yang aku ngajak Akira, Mel ngajak Shima gitu, acara keluarga kami juga kita ada beberapa kali. Dan seumuran. Dan kebetulan seumuran. Jadi itu yang seru sih.